Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Salsabila Pusparianti dari kelas C3 dengan NPM 10120028. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas UAS mata kuliah Ilmu Ekonomi, yaitu tentang pengaruh COVID-19 terhadap perekonomian di Indonesia. Selamat menyaksikan. Seperti sudah banyak kita ketahui, Indonesia terkena virus COVID-19. Indonesia mengonfirmasi kasus pertama infeksi virus corona penyebab COVID-19 pada awal Maret 2020. Sejak itu, berbagai upaya penanggulangan dilakukan pemerintah untuk meredam dampak dari pandemi COVID-19 ini di berbagai sektor. Seperti sudah banyak kita ketahui, Indonesia terkena virus COVID-19. Indonesia mengonfirmasi. Laporan Badan Pusat Statistik BPS Agustus ini menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 2 2020 minus 5,32%. Mewabahnya pandemi virus COVID-19 ini sangat berdampak pada perekonomian Indonesia dan juga mengubah cara kebiasaan masyarakat. Seiring pembatasannya sosial berskala besar atau PSBB membuat sejumlah sektor bisnis mulai dituntut untuk mengembangkan model bisnis yang lebih sustainable dan lebih memanfaatkan keunggulan digital saat ini. Sektor yang terdampak akibat COVID-19 ini yaitu yang pertama ada sektor pariwisata, sektor ekonomi, sektor penerbangan, dan juga sektor manufaktur. Yang pertama ada sektor pariwisata. Dengan anjloknya angka turis mancanegara dan juga turis lokal merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Banyak hotel-hotel dan tempat-tempat wisata lainnya yang tutup karena dampak COVID-19 ini. Lalu ada sektor ekonomi. Sektor yang terdampak corona yang berikutnya adalah sektor ekonomi. Imbas pada sektor ekonomi akan terjadi akibat efek domino dan melemahnya sektor-sektor lainnya. Dampak virus corona bagi perekonomian UMKM sangatlah nyata. Dilansir dari BBC Indonesia, hal ini disampaikan oleh Ketua Asosiasi UMKM Indonesia sendiri, yaitu Ihsan Ingatubun. Anjuran physical distancing yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia membuat orang-orang tetap berada di rumah dan tidak pergi keluar untuk melakukan aktivitas biasanya. Karena inilah UMKM kesulitan membayar biaya-biaya yang ada. Hal itu seperti gaji dan honor pekerja, serta biaya-biaya operasional dan non-operasional lainnya. Hal ini berdampak buruk karena apabila pekerja tidak dapat menghasilkan uang, mereka terpaksa pulang kampung dan tidak mempunyai pilihan lain. Lalu ada sektor penerbangan. Untuk sektor penerbangan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan di seluruh dunia sudah ada 240.000 penerbangan yang dibatalkan. Angka tersebut masih bisa lebih besar mengingat angka tersebut hanya di periode Januari hingga Februari. Lalu ada sektor manufaktur. Menjelang Ramadan, dunia manufaktur normalnya mengalami kenaikan. Sayangnya karena corona datang, manufaktur tidak bisa melakukan itu. Dilansir dari kata data, dampak virus corona bagi perekonomian ini memaksa perusahaan manufaktur untuk menurunkan produksinya. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.